Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 5 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penjaga yang kudus bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Sebab mata-Mu ya Bapa tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Mu kepada teriakan kami meminta tolong. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun berada. Judul renungan pagi kita hari ini, tanggal 5 Februari tahun 2024 adalah Penjaga yang Kudus. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ketika Petrus masih berada di Yope, dia dipanggil oleh Allah untuk membawa Injil kepada Kornelius di Kaisaria. Kornelius adalah seorang perwira Romawi. Dia adalah orang kaya keturunan bangsawan, dan kedudukannya penuh kepercayaan dan kehormatan. Sebagai seorang kafir karena kelahiran, pelatihan dan pendidikan melalui hubungan dengan orang-orang Yahudi, ia memperoleh pengetahuan tentang Allah. Dan ia menyembah Allah dengan hati yang tulus, menunjukkan ketulusan imannya dengan berbelas kasihan kepada orang miskin. Ia terkenal karena kemurahan hatinya, dan kehidupannya yang saleh membuatnya mempunyai reputasi yang baik di kalangan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Pengaruhnya merupakan berkat bagi semua orang yang berhubungan dengannya. Catatan yang diilhamkan menggambarkan dia sebagai orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Percaya kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Kornelius menghormati Allah, mengakui otoritasnya, dan mencari nasihatnya dalam segala urusan kehidupan. Ia setia kepada Yehova dalam kehidupan rumah tangganya dan dalam pekerjaannya. Dia telah mendirikan mezbah Allah di rumahnya karena dia tidak berani melaksanakan rencananya atau memikul tanggung jawabnya tanpa bantuan Allah. Meskipun Kornelius mempercayai nubuatan dan menantikan kedatangan Mesias, dia tidak memiliki pengetahuan tentang Injil sebagaimana diungkapkan dalam kehidupan dan kematian Kristus. Dia bukan anggota gereja Yahudi dan dianggap oleh para rabi sebagai orang kafir dan najis. Namun penjaga yang kudus yang sama yang mengatakan tentang Abraham, "Aku telah memilih dia," juga mengenal Kornelius dan mengirimkan pesan langsung dari surga kepadanya. Malaikat itu menampakkan diri kepada Kornelius ketika dia sedang berdoa. Ketika perwira itu mendengar namanya dipanggil, dia merasa takut. Namun dia tahu bahwa utusan itu datang dari Allah. Kejelasan petunjuk-petunjuk ini yang bahkan disebutkan mengenai pekerjaan orang yang tinggal bersama Petrus, menunjukkan bahwa surga mengetahui sejarah dan urusan umat manusia dalam setiap tahap kehidupan. Allah akrab dengan pengalaman dan pekerjaan pekerja yang rendah hati. Demikian pula dengan pengalaman raja di atas tahtanya. Dikutip dari buku The Acts of the Apostles, halaman 132 sampai 134. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah dia yang disebut penjaga yang kudus? Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam The Truth About Angels, halaman 204 paragraf 3, berbunyi, bukanlah tangan imam yang mengoyakkan tabir indah dari atas ke bawah yang memisahkan bilik suci dan bilik maha suci. Itu adalah tangan Allah. Ketika Kristus berseru, "Sudah selesai," penjaga yang kudus yang menjadi tamu tak terlihat pada pesta Belsasyar menyatakan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang ditolak. Tangan yang sama yang menulis di dinding karakter-karakter yang mencatat kehancuran Belsasyar dan berakhirnya kerajaan Babylon mengoyak tabir bait suci dari atas ke bawah. Dalam penjelasan ini dengan jelas dinyatakan oleh roh nubuat bahwa penjaga yang kudus itu bukan Yesus. Karena pada waktu Yesus berseru, "Sudah selesai," sang penjaga yang kudus mengoyakkan dengan tangannya tirai pemisah bilik suci dan bilik maha suci. Dan tangan sang penjaga yang kudus itu disebut tangan Allah. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, "That I may know him," halaman 234 paragraf 2 dan 3. Di setiap tempat, di setiap jam dalam sehari, ada penjaga yang kudus yang menyeimbangkan setiap catatan, yang matanya memperhatikan seluruh situasi, apakah itu kesetiaan atau ketidaksetiaan dan penipuan. Kita tidak pernah sendirian. Kita mempunyai seorang sahabat, baik kita memilihnya atau tidak. Ingatlah para orang muda, laki-laki dan perempuan, bahwa dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, Allah ada di sana. Kembali, penjaga yang kudus itu adalah Allah. Dia selalu memperhatikan kita dan beserta kita. Kita tidak pernah sendirian. Nah, bagaimana caranya Allah yang adalah penjaga yang kudus menyertai kita? Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam surat yang nomor 6A, tahun 1890, paragraf 13. Jika Anda berjalan dalam terang, Anda akan memberikan bukti kuasa ilahi yang dipadukan dengan upaya manusia, dan orang lain akan melihat bahwa Anda dipimpin dan diajar oleh Allah. Anda akan merasakan bahwa penjaga yang kudus ada di sisi Anda untuk mengetahui kata-kata Anda. Penjaga yang kudus itu menyertai kita di sisi kita. Siapakah yang di sisi kita? Mind, Character and Personality Volume 2, halaman 470 paragraf 1 menyatakan, Kristus adalah juru selamat pribadi Anda. Percayalah bahwa kuasa penyelamatannya dijalankan demi Anda menit demi menit, jam demi jam. Dia ada di sisi Anda setiap saat dibutuhkan. Kristuslah yang berada di sisi kita. Apakah yang dimaksud dengan Kristus di sisi kita? Australasian Union Conference Record tanggal 15 April tahun 1905 paragraf 3 berkata, jika Kristus ada di sisi Anda, memenuhi Anda dengan roh-Nya, Anda akan menghargai situasi orang-orang yang dibebani dengan begitu banyak beban dan akan mendoakan mereka. Bila Kristus di sisi kita, artinya kita menerima roh-Nya. Kita dipenuhi oleh roh-Nya Kristus dalam hidup kita. Dan inilah pengalaman Cornelius. The Review and Herald tanggal 9 Mei tahun 1893 paragraf 3 berkata, kasih karunia Kristus melalui pengorbanan pendamaiannya dapat memperbaharui hati dan membuat pelayanan kita diterima oleh Allah. Kasih karunia ini telah menyentuh hati Cornelius. Roh Kristus telah berbicara kepada jiwanya, Yesus telah menariknya, dan dia menyerah pada penarikan itu. Kristus hadir dalam kehidupan Cornelius oleh kehadiran roh-Nya Kristus. Saudaraku dalam Tuhan,
salah satu fokus pekabaran Alkitab dan Roh Nubuat adalah pentingnya untuk memiliki Roh Kristus. Karenanya ada yang bertanya, apakah Roh Kristus itu adalah Roh Kudus? Oh, sudah tentu, saudaraku dalam Tuhan. Ingat, Roh Nubuat berulang-ulang menyatakannya. Selected Messages buku ketiga, halaman 20 paragraf 2 menyatakan, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Karenanya, Roh Kudus sama dengan Roh Kristus. Kemudian Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini. Kita baca dari suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14. Dalam paragraf ini terdapat kalimat-kalimat yang berkata, perhatikan yang sebelah kiri, Kristus memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah penghibur, dan penghibur adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi jelas Roh Nubuat mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Tetapi masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat menyatakan, perhatikan kalimat yang kanan, ini mengacu pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, semua kalimat ini terdapat dalam satu paragraf yang sama. Apakah ada dua penghibur yang disebut Roh Kudus dan Roh Kristus? Tentu tidak. Alkitab berkata, hanya satu Parakletos, hanya satu Sang Penghibur. Karenanya jelas bahwa Roh Kudus adalah sama dengan Roh Kristus. Karenanya kami percaya adanya Roh Kudus, yaitu Roh Kristus. Roh Kudus itu bukan Allah Roh, tetapi Rohnya Kristus yang kudus. Inilah yang firman Tuhan nyatakan. Bisa baca dalam Roma 8 ayat 9, dan Roh Nubuat nyatakan berulang-ulang kepada kita. Namun pilihan ada pada saudara. Oleh sebab itu, penting untuk diingat dan percaya bahwa penjaga yang kudus adalah Allah, yaitu Bapa, dan Dia menyertai kita senantiasa. Matanya tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan minta tolong. Lalu, bagaimana Bapa sertai kita? Melalui kehadiran Anaknya di sisi kita, yaitu oleh kehadiran Roh Anak Allah atau yang disebut Roh Kristus, yaitu Sang Penghibur. Inilah pengalaman Kornelius, dan pengalaman Kornelius tersebut dapat menjadi bagian kita bila kita izinkan Roh Kristus bekerja dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebagaimana Kornelius, kami pun boleh merasakan yang sama, yaitu Kristus menyertai kami. Sebab Engkau ya Bapa sebagai penjaga yang kudus memperhatikan kami, dan Engkau hadir melalui kehadiran Anak-Mu di sisi kami. Dan karenanya kami tidak pernah sendirian, Engkau selalu menyertai kami oleh kehadiran Anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami. Biarlah kami selalu memandang kepada Engkau, berseru kepadamu, hingga pada akhirnya pada waktu Engkau datang kedua kali, kami boleh Engkau selamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.